Sahabat budaya, pernah nggak sih kamu merasa ada masa di mana rezeki itu seperti mendekat, tapi anehnya selalu lepas di detik terakhir? Usaha sudah, doa sudah, kerja keras sudah, tapi hasilnya kayak ditahan sesuatu yang nggak kelihatan. Nah, kalau kamu lahir di Weton Pahin, Primbon Jawa sering menyebut ini bukan sekedar soal nasib, tapi soal keseimbangan energi yang belum ketemu ritmenya. Bayangin begini, Pahing itu ibarat punya tiga kunci di dalam diri: bumi, air, dan api. Bumi itu pondasi yang bikin kamu kuat, tahan banting, gak gampang tumbang. Air itu aliran yang bikin rejeki gampang masuk lewat jalan yang tidak disangka, lewat relasi, kesempatan, dan ketenangan batin. Nah, yang paling sering bikin geger, api. Api itu dorongan yang bikin kamu berani, tegas, dan ngebut saat orang lain masih ragu. Tapi, disinilah rahasianya. Kalau tiga unsur ini nggak seimbang, pahing bisa jadi kuat, tapi sekaligus sering kebentur. Dan yang bikin merinding, Primbon Jawa menggambarkan sebagian pahing seperti punya pengawal batin. Banyak yang menyebutnya khodam bawaan. Tenang, ini bukan buat menakut-nakuti ya, sahabat sehat. Justru di konten ini, kita bahas dengan cara sederhana dan mudah dipraktekkan. Karena intinya bukan memanggil yang aneh-aneh. Intinya adalah menyelaraskan diri, biar energi kamu nggak saling tabrakan. Coba cek tanda ini, siapa tahu kamu relate. Kamu itu kalau lagi semangat, bisa kerja gila-gilaan sampai lupa istirahat. Tapi begitu capek, kamu jadi sensitif, gampang kepikiran, dan mood bisa turun drastis. Kadang kamu juga merasa, aku ini sebenarnya bisa besar, tapi kok langkahku seperti ditahan. Atau kamu sering ketemu peluang bagus, tapi entah kenapa kamu telat sedikit, ragu sedikit, akhirnya peluangnya diambil orang. Nah, ini sering terjadi saat bumi terlalu berat, kebanyakan mikir aman, air terlalu kecil, hati terlalu penuh beban, atau api terlalu liar, emosi lebih dulu jalan daripada fokus. Dan di video ini, kita akan bongkar satu persatu. Cara menata unsur bumi biar rezeki kamu punya pondasi yang kuat, cara melunakkan unsur air biar hidupmu lebih mengalir, nggak seret, nggak keras sendiri, cara mengendalikan unsur api biar kamu tajam dan berani, tapi bukan meledak-ledak. Dan yang paling penting, cara menyatukan semuanya jadi satu ritme pahing yang enak, kuat, adem, tapi tetap tajam. Sahabat sehat, jangan skip bagian awal sampai akhir, karena aku akan kasih pola praktik yang ringan, nggak ribet, nggak aneh, tapi sering dipakai orang Jawa yang percaya primbon untuk menata hidupnya. Dan kamu bisa mulai dari rumah, dari hal kecil, dari kebiasaan yang kelihatannya sepele, tapi efeknya bisa bikin hidupmu terasa beda. Nah, sebelum kita masuk, aku mau tanya dulu, kamu yang nonton ini dari kota mana? Tulis di komentar ya, biar aku bisa sapa. Dan kalau kamu weton Pahing, tulis juga, Pahing hadir. Karena nanti aku akan bacakan beberapa komentar paling rame, dan kita bahas ciri khas Pahing yang sering kejadian di kehidupan nyata. Dan sahabat sehat, kalau kamu suka konten Primbon Jawa yang bahasnya santai, sederhana tapi dalam, jangan lupa klik subscribe sekarang. Karena setiap subscribe itu ibarat kamu ngasih jalan, biar konten-konten seperti ini terus ada, dan aku bisa lebih semangat bikin bahasan weton, rejeki, jodoh, aura, dan rahasia energi Jawa lainnya. Oke, tarik napas pelan-pelan, kita mulai pelan-pelan ya. Karena setelah ini, aku akan ajak kamu masuk ke rahasia pertama. Kenapa unsur bumi di weton Pahing sering jadi pondasi kekayaan, tapi juga bisa jadi beban kalau kamu salah menatanya? Sahabat budaya, kita mulai dari unsur pertama yang paling nempel di weton Pahing, bumi. Dalam Primbon Jawa, bumi itu bukan sekedar tanah, tapi lambang pondasi hidup, keteguhan, tanggung jawab, daya tahan, dan kemampuan ngembok hasil kerja supaya tidak gampang hilang. Karena itu banyak orang Pahing dikenal kuat. Kalau sudah niat, bisa tahan banting, tidak gampang menyerah, dan sanggup memikul beban yang orang lain sudah minta ampun. Tapi, disinilah jebakannya. Bumi yang terlalu berat bisa berubah jadi beban batin. Orang Pahing kadang tampak kuat di luar, tapi di dalam penuh pikiran, takut gagal, takut kekurangan, takut mengecewakan keluarga. Akhirnya, bumi yang harusnya jadi pondasi rejeki malah jadi batu yang bikin langkah terasa berat. Kerja keras tetap jalan, tapi hati tidak tenang. Uang masuk, tapi cepat bocor karena stres, impuls, atau keputusan tergesa-gesa karena merasa dikejar-kejar keadaan.
Nah, tanda bumi pahing kamu sedang berat. Kamu susah santai, kepala selalu mikir besok gimana. Kamu jadi perfeksionis, semua harus aman dulu baru jalan. Akhirnya peluang keburu lewat. Kamu kuat menahan, tapi sulit menikmati hasil. Ada rasa bersalah saat mau istirahat. Rumah atau ruang kerja sering berantakan tanpa sadar. Energi bumi jadi keruh karena numpuk. Nah, cara menata unsur bumi itu bukan yang mistis-mistis, tapi yang sederhana dan konsisten. Primbon Jawa sering menekankan, rejeki suka tempat yang pantas disinggahi. Artinya, rapi, jelas, dan punya arah. Praktik bumi yang bisa kamu lakukan, ringan, aman, dan realistis. Ritual rapikan titik rejeki. Pilih satu titik saja, meja kerja, dompet, rak kecil, atau area dekat pintu. Rapikan 5 menit, buang yang tidak perlu. Ini bukan soal kebersihan doang, tapi mengirim sinyal ke diri sendiri, aku siap menampung rejeki. Tapak bumi 3 menit, berdiri tenang, telapak kaki menejak lantai atau halaman, tarik napas pelan, ucapkan niat sederhana. Aku kuat, aku tenang, rejekiku tumbuh pelan tapi pasti. Sedekah bumi. Tidak harus besar, bisa berbagi makanan, bantu tetangga, atau sekedar menyisihkan sedikit dengan ikhlas. Bumi itu energi menumbuhkan. Saat kamu memberi, bumi dalam dirimu terasa lebih lapang. Kuncinya sahabat sehat, bumi itu menstabilkan. Kalau bumi tertata, pahing biasanya lebih gampang memegang rejeki, tidak mudah goyah saat diuji, dan makin kuat menghadapi masa sulit. Setelah pondasi ini beres, baru kita masuk ke unsur berikutnya, air yang tugasnya membuka aliran kesempatan dan memperlancar jalan rejeki. Sahabat budaya, setelah bumi jadi pondasi, sekarang kita masuk ke unsur yang sering jadi penentu lancar tidaknya rejeki pada weton pahing. Air. Dalam primbon Jawa, air itu lambang aliran, bukan cuma soal uang, tapi juga soal jalan datangnya rejeki, pertemuan, kesempatan, relasi, pertolongan, bahkan ide yang tiba-tiba muncul saat hati tenang. Orang pahing biasanya kuat buminya, pekerja keras, tahan banting, dan serius. Tapi justru karena itu, air sering ketinggalan. Akibatnya, pahing bisa jadi seperti ini. Keras di luar, tapi kering di dalam. Kamu tetap jalan, tapi rasanya seret. Tetap usaha, tapi kok hasilnya kayak tertahan. Dalam bahasa sederhana, air itu yang bikin hidup mengalir, bukan ngelawan arus terus. Tanda unsur air kamu sedang lemah atau tersumbat. Pikiran penuh, susah tenang walau masalahnya kecil. Kamu gampang kepancing emosi hal-hal sepele, lalu menyesal belakangan. Sulit memaafkan, sulit melepas rasa sakit, jadi seperti membawa beban tiap hari. Rejeki ada, tapi cepat habis, karena hati mencari pelarian, belanja impulsif, makan berlebihan, atau kebiasaan yang bikin bocor halus. Relasi sering tidak nyambung, kamu merasa tidak dipahami, padahal sebenarnya energimu sedang tegang. Nah, air itu bukan berarti kamu harus jadi lembek. Air itu membuat kamu lentur. Dan orang yang lentur itu, sahabat budaya, tidak gampang patah. Air yang budaya membuat pahing lebih peka membaca kesempatan, lebih mudah nyambung dengan orang, dan lebih cepat ditolong semesta lewat jalan yang tidak disangka. Praktik unsur air, sederhana, aman, dan mudah dilakukan. 1. Air putih niat, 1 menit. Siapkan segelas air putih. Diam sebentar, baca doa sesuai keyakinanmu, lalu niatkan dengan kalimat simpel. Ya Allah, bersihkan hatiku, lancarkan rezekiku lewat jalan yang baik. Minum pelan 3 teguk. Ini bukan sihir ya, ini cara menenangkan sistem tubuh dan pikiran, biar energi kamu tidak buntu. 2. Cuci muka pelepas beban, 30 detik sampai 1 menit. Saat cuci muka, terutama malam, bayangkan semua berat hari ini hanyut. Ucapkan dalam hati, aku lepas yang membuatku sempit. Kegiatan kecil ini kalau konsisten bisa bikin batin terasa lebih ringan. Ketiga, rapikan air emosi, tulis dan lepaskan. Kalau ada unek-unek, tulis 5 kalimat di kertas. Apa yang kamu kesalkan, kamu takutkan, kamu harapkan. Setelah itu lipat kertasnya. Tidak perlu dibaca ulang. Intinya, emosi yang numpuk itu seperti saluran tersumbat. Ditulis sama dengan dibuka jalannya. Keempat, kunci air. Minta maaf dan memaafkan minimal 1 hal kecil. Tidak harus drama. Mulai dari yang kecil, memaafkan sikap orang yang mengganggu
atau memaafkan diri sendiri karena belum sempurna. Air itu jalan rejeki. Saat hatimu lapang, jalannya lebih gampang kebuka. Kalau bumi kuat bertahan, maka air membuat pahing mudah ditolong oleh relasi, kesempatan, dan ketenangan batin. Jadi jangan heran, ada orang yang usahanya biasa-biasa saja, tapi rezekinya mengalir. Biasanya airnya bersih, hatinya ringan, pikirannya tidak buntu, dan relasinya hangat. Setelah air lancar, barulah kita masuk ke unsur yang paling membakar nasi pahing, api. Dorongan, nyali, fokus, dan keberanian. Sahabat budaya, sekarang kita masuk ke unsur yang paling bikin weton pahing terlihat beda kelas. Api. Dalam primbon Jawa, api itu lambang daya dorong, nyali, keberanian, semangat, dan kemampuan menembus ragu. Kalau bumi itu pondasi, air itu aliran, maka api ini mesin penggerak. Makanya, banyak orang pahing kalau sudah punya tujuan bisa tiba-tiba berubah jadi sosok yang kuat, fokus, dan tidak mudah ditahan siapapun. Tapi, api itu unik. Kalau tepat takarannya, hidupmu jadi ngebut terarah. Kalau kebanyakan, hidupmu jadi panas dan meledak. Kalau kurang, kamu jadi malas mulai walau sebenarnya mampu. Jadi kuncinya bukan punya api besar, tapi menyalakan api yang benar. Api fokus, bukan api emosi. Tanda unsur api pahing kamu sedang kebablasan, terlalu besar. Gampang tersulut, sedikit-sedikit pengen debat atau membuktikan diri. Semua pengen cepat, kalau lambat dikit kamu gelisah, akhirnya keputusan jadi gegabah. Kamu keras pada diri sendiri, kalau gagal sedikit, langsung merasa aku ini bodoh. Sulit tidur karena kepala seperti nyala terus. Rezeki sebenarnya ada, tapi sering habis karena tindakan spontan. Beli ini itu, ikut tren, atau ambil resiko tanpa hitungan. Tanda unsur api kamu terlalu kecil, padam. Kamu banyak ide, tapi berat memulai. Kamu takut melangkah karena kebanyakan pertimbangan. Bumi menahan, air tersumbat. Kamu menunda, lalu menyesal, lalu mengulang lagi. Nah, primbon Jawa sering mengibaratkan api itu seperti kompor. Kalau apinya kecil, masakan tidak matang. Kalau apinya besar, gosong. Jadi kita butuh api sedang tapi stabil. Itu yang bikin hasil cepat jadi, tapi tetap happy. Praktek unsur api yang sederhana dan aman tanpa hal aneh-aneh. 1. Nyalakan api fokus, 1 menit. Pilih satu sumber cahaya, lampu meja, lampu kamar, atau sinar matahari pagi. Tatap 10-20 detik sambil tarik napas pelan, lalu ucapkan kalimat tegas. Aku fokus, aku berani, aku selesaikan. Ini melatih otak kamu mengarah, bukan menyebar. 2. Aturan api. 1 target kecil per hari. Sahabat budaya, orang pahing sering gagal bukan karena kurang kuat, tapi apinya loncat-loncat. Hari ini semangat A, besok pindah B, besoknya capek. Mulai dari 1 target kecil yang benar-benar selesai. Selesai itu bensin yang bikin api stabil. Ketiga, teknik pendingin api. 30 detik. Kalau kamu mulai panas, lakukan napas 4-4. Tarik napas 4 hitungan, tahan 4 hitungan, lalu buang pelan. Ulang 2 kali, biar apimu tidak berubah jadi emosi yang membakar peluang. Keempat, kunci api. Berani bilang tidak. Banyak rezeki pahing bocor bukan karena kurang kerja, tapi karena terlalu banyak mengiyakan. Api yang budaya itu tegas, memilih yang penting, menolak yang mengganggu fokus. Api itu membuat pahing punya aura pemimpin, cepat bertindak, kuat menghadapi tekanan, dan berani mengambil keputusan. Tapi, api juga jadi ujian. Kalau kamu tidak menatanya, kamu bisa terbakar oleh ambisimu sendiri, emosimu sendiri, atau ego yang pengen menang terus. Jadi, setelah bumi kuat, air lancar, api harus ditata supaya jadi pendorong kemakmuran, bukan sumber konflik dan kebocoran. Dan nanti, saat 3 unsur ini disatukan, disitulah kunci pahing biasanya mulai terasa. Hidup lebih stabil, hati lebih adem, dan rezeki lebih gampang nyangkut. Sahabat budaya, di poin ini kita masuk ke bagian yang paling sering bikin orang penasaran. Khodam bawaan weton pahing. Dalam bahasa sederhana, khodam itu sering dipahami sebagai penjaga batin atau energi pendamping yang ikut membentuk karakter seseorang. Tapi ingat ya, di konten Primbon yang budaya, tujuannya bukan memanggil yang aneh-aneh. Tujuannya adalah menyelaraskan diri supaya energi kamu tidak saling bertabrakan. Anggap saja begini, kamu punya kendaraan kuat bernama pahing.
Khodam itu seperti sistem keamanan di kendaraan itu. Kalau kamu mengemudi benar, sistemnya bantu kamu selamat. Tapi kalau kamu ugal-ugalan, sistemnya malah sering ngerem kamu, bikin rencana mentok, bikin rejeki terasa ketahan, atau bikin hidupmu diuji terus sampai kamu sadar dan membenahi arah. Ciri umum pahing saat selaras dengan energinya, hatinya lebih tenang walau masalah datang. Keputusan lebih tepat, tidak gampang terburu-buru. Rejeki datang lewat jalur yang wajar tapi mengejutkan. Tiba-tiba ada orang bantu, peluang muncul, atau pintu terbuka setelah kamu konsisten. Ciri pahing saat tidak selaras, energi tabrakan. Sering merasa ditahan padahal sudah usaha. Banyak drama kecil muncul, salah paham, emosi, konflik, atau keputusan mendadak yang merugikan. Tidur tidak nyenyak, pikiran seperti berputar terus. Rejeki datang cepat tapi cepat hilang, seolah tidak betah. Nah, cara menyelaraskan itu kuncinya ada pada 3 unsur tadi, bumi, air, api. Tapi kita buat jadi praktek yang lebih khusus dan terasa spiritual tanpa melanggar batas aman. 1. Niat dan etika, kunci utama. Primbon Jawa menekankan etika. Energi baik itu suka orang yang rendah hati dan tertata. Jadi sebelum apapun, tanamkan niat. Aku ingin selaras untuk hidup lebih baik, bukan untuk sombong, bukan untuk menyakiti. Kalimat ini penting banget, karena banyak orang justru ketutup jalannya saat niatnya panas. Ingin cepat kaya, ingin menang, atau ingin dipuja. 2. Ritual selaras 7 menit. Simple, bisa di rumah. 2 menit bumi, rapihkan 1 titik kecil. Meja kerja, dompet, area dekat pintu. Energi penjaga itu suka tempat yang pantas. 2 menit air, minum air putih 3 teguk sambil doa singkat, lalu ucap pelan. Bersihkan hatiku, lembutkan jalanku. 2 menit api, tulis 1 target kecil yang kamu selesaikan hari ini. Ini mengubah api jadi fokus, bukan emosi. 1 menit diam, pejamkan mata, rasakan napas, dan ucap. Aku selaras, aku dijaga, aku tidak melawan arus hidup. Ini bukan mantra wajib, ini sekedar bahasa niat untuk menata pikiran dan arah. 3. Tanda selaras itu sederhana. Banyak orang salah sangka, dikira harus ada tanda mistis. Padahal tanda selaras itu sederhana. Kamu lebih konsisten, kamu lebih adem, kamu lebih cepat bangkit kalau jatuh, dan rejeki terasa lebih betah tinggal. Menyelaraskan diri dengan khodam pahing itu bukan ritual menakutkan. Itu proses menata pondasi, bumi, melancarkan batin, air, dan mengarahkan semangat. Saat kamu tertata, penjaga itu seperti ikut bekerja, menuntun kamu menjauhi keputusan bodoh, menguatkan mental saat diuji, dan membuka jalan rejeki lewat pintu yang paling aman. Di poin berikutnya, kita akan bahas yang paling ditunggu. Pola gabungan yang bikin pahing bukan cuma kuat bertahan, tapi juga kuat menarik kemakmuran tanpa bikin hidup jadi panas dan penuh konflik. Sahabat budaya, kalau poin 1-4 itu ibarat kita mengenal mesin, maka poin 5 ini adalah cara menghidupkan mesinnya secara utuh. Karena banyak orang pahing sebenarnya sudah kuat, tapi kuatnya masih acak. Kadang kuat kerja, bumi, tapi hati keruh. Kadang semangat membara, tapi jadi emosian. Akhirnya hidup seperti jalan jauh, tapi ban kempes. Tetap bisa maju, cuma capeknya double. Nah, di Primbon Jawa, yang dikejar bukan hanya rejeki cepat, tapi rejeki yang betah tinggal. Dan rejeki yang betah tinggal biasanya datang saat 3 unsur ini seimbang. Bumi bikin kamu stabil dan bisa menyimpan hasil. Air bikin jalanmu mengalir, relasi, kesempatan, ide, pertolongan. Api bikin kamu berani bertindak dan menyelesaikan. Kalau salah satu timpang, rejeki sering seperti ini. Bumi besar tapi air kecil. Kerja keras tapi seret peluang. Air besar tapi api kecil. Banyak koneksi tapi nggak dieksekusi. Api besar tapi bumi lemah. Dapat uang cepat tapi cepat habis karena ceroboh. Pola 3-3-3 pahing, 9 menit sehari. Lakukan setiap hari, terutama saat kamu merasa rejeki seret atau hidup lagi berat. 1. 3 menit bumi, rapihkan titik rejeki. Pilih 1 titik saja, meja kerja, dompet, tas, atau area dekat pintu. Rapihkan cepat. Buang receh sampah, stroke numpuk, barang rusak.
Tujuannya bikin energi kamu tidak semrawut. Dalam primbon, yang rapih itu tanda siap menampung. Kalimat niat singkat boleh diucap pelan. Aku menata hidupku, rezekiku punya tempat. 2 menit air, minum air putih 3 teguk sambil doa sesuai keyakinan, lalu lepaskan beban dengan kalimat pendek. Aku lepaskan yang membuatku sempit. Kalau kamu gampang kepikiran, tambahkan 30 detik cuci muka atau wudhu buat yang biasa. Tujuannya membuat hati ringan, karena rezeki sering nggak nyangkut di hati yang penuh. 3 menit api, tembak satu target kecil. Tulis satu hal kecil yang harus selesai hari itu. Jangan 10, satu saja. Contoh, kirim 5 chat penawaran, edit 1 video, selesaikan 1 tugas, rapihkan 1 file. Setelah menulis, ucap tegas. Aku mulai, aku selesaikan. Tujuannya, api jadi fokus, bukan emosi. Kunci tambahan, hari pahing jangan dipakai berantem. Sahabat budaya, banyak pahing punya api yang kuat. Kalau kamu pakai untuk debat, gengsi, atau adu benar, energi jadi bocor. Hari itu rejeki sering terasa ngambek. Jadi kalau bisa, biasakan tahan komentar pedas, tunda keputusan saat emosi, dan fokus ke satu hal yang menghasilkan. Tanda pola ini mulai bekerja. Tandanya bukan harus mistis. Biasanya yang kamu rasakan, tidur lebih nyenyak, pikiran lebih jernih, kamu lebih konsisten, ada peluang kecil muncul, lalu berkembang, dan rejeki lebih betah karena kamu tidak bocor energi. Nah, kunci pahing itu bukan jimat, bukan hal ribet. Kuncinya adalah ritme. Bumi menata, air melapangkan, api menuntaskan. Kalau 3 ini kamu jalankan konsisten, pahing bukan cuma kuat bertahan, tapi juga kuat menarik kemakmuran dengan cara yang lebih tenang dan aman. Kalau kamu ingin, aku bisa buatkan versi 7 hari latihan pahing, harian, detail, dan cocok buat konten video. Tulis komentar, mau 7 hari pahing. Sahabat budaya, sampai di sini kita sudah sama-sama bongkar rahasia weton pahing dengan cara yang sederhana tapi dalam. Kita belajar bahwa kunci pahing itu bukan sekedar punya aura kuat atau katanya dijaga khodam, tapi soal keseimbangan, bumi yang menstabilkan, air yang melancarkan, dan api yang menguatkan langkah. 3 ini kalau selaras, hidupmu jadi terasa lebih enak, rezeki lebih nyantol, hati lebih adem, dan mental lebih tahan uji. Tapi kalau timpang, ya wajar aja kalau kamu sering merasa seperti ditahan, mudah lelah batin, atau peluang datang tapi selalu lewat. Ingat ya, sahabat budaya, ini bukan ajakan untuk hal yang aneh-aneh. Ini ajakan untuk menata diri. Karena seringkali rezeki itu bukan jauh, cuma kita yang belum siap menampung. Bumi mengajarkan kita rapi dan kuat, air mengajarkan kita lapang dan ikhlas, api mengajarkan kita berani dan tuntas. Dan saat 3 ini jalan bareng, kamu bukan cuma jalan hidupnya baik, tapi kamu juga jadi orang yang lebih siap menghadapi ujian tanpa hancur. Sekarang, aku tantang kamu yang weton pahing. Coba praktekkan pola 3-3-3 selama 7 hari. Nggak usah nunggu sempurna, mulai aja dulu dari yang kecil. 3 menit rapihkan titik rezeki, 3 menit lembutkan batin, 3 menit tembak satu target kecil. Kalau 7 hari kamu lakukan, coba rasakan perubahan halusnya. Tidur, mood, fokus, relasi, dan kebetulan-kebetulan baik yang mulai muncul. Kadang rezeki itu datang bukan karena kita ngejar keras, tapi karena kita nggak bocor energi. Nah, sekarang aku mau dengar dari kamu. Kamu weton pahing dan tinggal di kota mana? Tulis di komentar. Pahing, nama kota kamu. Contoh, Pahing, Surabaya, atau Pahing, Yogyakarta. Biar kolom komentar jadi absen energi pahing dan aku bisa sapa satu-satu. Dan kalau kamu mau aku buatkan versi latihan 7 hari khusus pahing, harian, detail, dan kalimat niatnya yang gampang untuk rutinitas, tulis juga, mau 7 hari pahing. Kalau komentar kamu ramai, aku bikin seri lanjutannya. Sahabat budaya, sebelum pamit, kalau konten ini ngebantu kamu, jangan lupa klik like supaya videonya makin naik dan banyak juga yang ikut belajar. Klik subscribe biar kamu nggak ketinggalan bahasan weton, primbon rezeki, jodoh, aura, dan rahasia energi Jawa lainnya. Dan aktifkan loncengnya karena konten berikutnya bisa jadi bahas weton kamu juga. Terakhir, semoga yang sedang sempit dilapangkan, yang sedang seret dilancarkan, yang sedang bingung diberi petunjuk, dan yang sedang berjuang diberi kekuatan. Sampai ketemu di video berikutnya, sahabat budaya, dan ingat, pahing itu kuat asal seimbang.
Sahabat budaya, akhirnya kita sampai di ujung pembahasan. Kalau dari awal kamu mengikuti, sekarang kamu sudah pegang peta yang jelas tentang Weton Pahing. Bukan cuma soal kuat atau tidak, bukan cuma soal dijaga atau tidak, tapi soal keseimbangan. Karena Pahing itu ibarat punya mesin besar. Kalau mesinnya disetel benar, hidupmu bisa melaju stabil, rezeki lebih nyangkut, dan mentalmu makin tahan banting. Tapi kalau setelannya salah, kamu tetap jalan, hanya saja capeknya 2 kali lipat, dan hasilnya sering terasa nggak sebanding. Kita sudah bahas bahwa bumi itu pondasi. Tanpa bumi yang rapi, hasil kerja mudah bocor, keputusan gampang goyah, dan hidup jadi berat. Kita juga bahas air sebagai aliran. Air membuat batin lapang, relasi hangat, dan peluang gampang datang lewat jalan yang tidak disangka. Lalu ada api sebagai dorongan. Api yang benar bikin kamu berani mulai dan berani menuntaskan. Tapi api yang liar justru membakar fokus dan membuat rezeki cepat habis. Dan saat 3 unsur ini menyatu, disitulah Pahing sering merasakan perubahan. Bukan perubahan yang heboh, tapi perubahan yang nyata. Lebih tenang, lebih fokus, dan lebih mudah melihat jalan. Sekarang yang paling penting, jangan cuma jadi penonton yang paham, tapi jadi orang yang mempraktikkan. Karena di dunia primbon, ilmu yang tidak dipakai itu seperti padi yang tidak ditanam. Kelihatan bagus, tapi tidak jadi panen. Mulai saja dari yang paling ringan, pola 3-3-3. Cuma 9 menit. 3 menit rapikan titik rezeki, bumi. 3 menit lembutkan batin, air. 3 menit tembak satu target kecil, api. Kalau kamu lakukan 7 hari, kamu akan mulai bisa membedakan mana energi yang membuatmu maju, mana kebiasaan yang bikin kamu bocor. Sahabat sehat, aku juga mau bilang satu hal yang sering dilupakan. Rezeki itu bukan cuma uang. Rezeki itu termasuk kesehatan, ketenangan, keluarga yang rukun, ide yang jernih, dan orang-orang baik yang datang tepat waktu. Jadi ketika kamu menata bumi, air, api, sebenarnya kamu sedang menata hidupmu agar rezeki dalam bentuk apapun betah tinggal. Nah sekarang, giliran kamu. Kamu weton Pahing atau punya pasangan atau keluarga yang Pahing? Tulis di komentar, Pahing kota kamu. Misal, Pahing Semarang, Pahing Malang, Pahing Makassar. Biar aku tahu kamu hadir. Dan biar kolom komentar jadi tempat saling menguatkan. Dan kalau kamu mau aku buatkan versi lanjutan latihan 7 hari Pahing yang lebih rinci, harian, langkah kecil, kalimat niat, plus tips supaya rezeki nggak bocor, tulis juga, mau 7 hari Pahing. Kalau komentarnya rame, aku langsung bikin seri lanjutannya. Terakhir, kalau kamu merasa konten ini bermanfaat, bantu aku dengan cara paling sederhana. Klik like, lalu subscribe supaya kamu nggak ketinggalan bahasan weton, primbon rezeki, jodoh, aura, dan rahasia energi Jawa lainnya. Aktifkan loncengnya juga, karena video berikutnya bisa jadi membahas weton kamu atau rahasia yang selama ini jarang dibuka. Semoga yang sedang berat dimudahkan, yang sedang seret dilancarkan, yang sedang bimbang diberi petunjuk, dan yang sedang berjuang diberi kekuatan. Sampai ketemu di video selanjutnya sahabat sehat, dan ingat, Pahing itu kuat, asal seimbang.